tawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Daud dan Tevika sudah diperdengarkan ayat suci Al-Quran mengenai wasiat-wasiat dari Luqman kepada keluarganya, anaknya. Mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua. Sebelum kita masuk acaranya, mungkin kita harus kenalan dengan Pak Ustadznya. Akan dibacakan kurikulum vitae Pak Ustadz Ayah Irwan Rinaldi ini. Terkenalnya dengan ayahnya Pak Ustadz ya, kelihatannya. Mungkin ada sebabnya nih ya. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa share lah kenapa sampai nama bekennya ada Ayah Irwan Rinaldi gitu. Mungkin share nggak berhubungan dengan ini pun tidak apa-apa lah Pak Ustadz. Mangga CV-nya akan dibacakan oleh istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini telah bergabung Ustadz Irwan Rinaldi ya, atau lebih dikenal dengan Ayah Irwan ya. Beliau pernah sekolah di Universitas Indonesia, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ya Ustadz ya, dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Adapun aktivitasnya adalah pekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, dan kemudian beliau mengelola sekolah komunitas kebun main. Ini sepertinya menarik sekali ya. Pernah aktif di yayasan kita dan Buah Hati, Yayasan Seto Neno bersama Kak Seto, dan Yayasan Langkah Kita bersama Ustadz Bendri ya. Ustadz. Kemudian untuk diskografinya, Ustadz membuat lirik lagu-lagu parenting, dan filmografinya sebagai peran utama di film Sang Murobi dan beberapa film keluarga lainnya. Juga Ustadz ini menulis beberapa buku parenting dan fathering. Luar biasa. Masya Allah. Mangga. Ya. Tadi sudah dibacakan CV-nya, memang berhubungan dengan parenting dan terutama keayahan ya kelihatannya. Mangga Pak Ustadz, untuk tidak melama waktu, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz untuk materinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya jadi nervous nih karena saya bukan Ustadz nih, Kang Ahmad ya. Baru sekali nih saya panggil Ustadz nih. Jadi tambah deg-degan saya gitu. Mungkin tadi salah baca mungkin Kang Ahmad. Yang kedua, saya mohon izin dijadikan co-host gitu biar bisa jadi share share screen ya. Bisa ya? Siap. Bisa bukan belum Ustadz? Dia sudah bisa belum Pak Ustadz? Belum. Oh, saya bukan ini Ahyaya ya. Itunya siapa ya? Itunya. Dari hostnya. Oh, udah Pak Ustadz. Udah pas ya. dengan co-host Pak Ustadz. Sudah Ya, jadi. Nah, alhamdulillah. Sekali puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, terutama kalau urusan dengan pengasuhan anak ini. Sepengetahuan saya, Bapak dan Ibu yang melakukan Subhanahu Wa Taala, persoalan-persoalan pengasuhan biasanya nggak selesai dengan persoalan parenting skill. Dan juga memang disarankan tidak, kalau ada persoalan di rumah tangga kita itu, yang pertama jangan larinya ke parenting skill gitu. Tapi yang pertama itu adalah kata para ahli, para ulama, periksalah persoalan keberkahan dalam rumah tangga kita. Gitu. Mudah-mudahan kita setuju ya sama-sama ya. Karena kita memberesi persoalan keberkahan dari Allah SWT, mudah-mudahan sebenarnya parenting skill itu ngikut lah gitu ya Bunda ya. Dan mudah-mudahan kita nggak kebalik gitu ya. Kebalik maksudnya kadang-kadang kita, pengalaman saya nih Bapak dan Ibu, dahulu itu saya merasakan bahwa kalau ada apa-apa bersoal komunikasi dengan anak gitu, komunikasi dengan pasangan, yang pertama saya ingat itu adalah teorinya gimana ya gitu. Tapi ternyata 10 tahun terakhir ini di dunia parenting itu berkembang apa yang kalau kita sering sebut sekarang itu dengan parenting hilayah gitu ya. Parenting kalau segala sesuatu itu melibatkan Allah lebih dahulu gitu daripada kita berurusan dengan parenting skill. Nah, mudah-mudahan kalau berurusan dengan Allah itu sudah barang tentu kita melihat persoalan keberkahan gitu ya Bunda. Ayah Bunda yang melakukan sama Ta'ala, saya
hanya sebagai seorang praktisi gitu ya Bunda ya. Jadi jauhlah dari kata pakar gitu. Jadi hanya pernah terlibat gitu dengan beberapa orang gitu seperti Bu Eni Risman dulu membantu beliau mendirikan Yayasan Buah Hati. Kemudian terlibat dengan Kak Seto dengan berbagai pekerjaan di yayasan beliau, dan kemudian terakhir manut ngikut dengan Ustadz Benri dengan mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, ada amanah ke saya tentang bagaimana kita beratnya amanahnya ya persoalan membentuk generasi Muslim di era digital. Nah, saya Bismillah, ayah dan bunda, Allah Subhanahu wa taala, saya coba untuk share screen ini untuk mudah-mudahan kita bisa diskusi nanti kelak kemudian hari insya Allah. Setelah saya baca-baca, bunda yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa ahli itu mengatakan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi anak atau mendampingi anak di era digital ini. Ada satu istilah di dunia parenting itu sekarang berkembangnya, jadilah orang tua juara gitu. Jadi orang tua juara itu orang tua yang bisa mengatasi persoalan dia dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau dia bisa mengatasi persoalan dirinya, insya Allah dia akan bisa menyelesaikan persoalan dengan anaknya. Nah kemudian ketika yang kedua yang harus juga saya sama-sama dengan para ayah dan bunda adalah pengertian era digital. Era digital ini apa sih yang masalah di kita sekarang ini? Sebegitu luar biasanya persoalan era digital ini. Di dalam parenting itu ada dua tantangan kita di era digital. Yang pertama tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini adalah tantangan tentang media terutama ya. Tantangan tentang media ini ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman pandemi ini. Kalau di hasil penelitian terakhir itu anak-anak kita di Indonesia itu sudah terjebak ke dua stres yang paling berat gitu yang mereka alami. Yang pertama itu namanya stres akademik. Ya, stres akademik itu persoalan dengan sekolah ini ya. Persoalan sekolah itu adalah bagaimana sebagian besar sekolah sebenarnya nggak siap untuk melaksanakan sistem belajar offline ya online gitu ya, karena perubahan yang sangat luar biasa dari online ke offline, sehingga yang terjadi itu adalah penumpukan beban akademik kepada anak-anak gitu. Yang paling besar itu terjadi stres akademik ini adalah pada anak-anak di kelas SD ke bawah. Ayah bunda mungkin juga sudah pernah melihat gitu bagaimana stres akademik itu terjadi karena sebagian besar sekolah lebih banyak menguasai persoalan-persoalan pendidikan tapi tidak terlalu menguasai persoalan pengasuhan. Kalau dalam konteks Islam itu disebut banyak pihak sekolah menguasai persoalan tarbiyah tapi tidak terlalu menguasai persoalan pengasuhan. Maksudnya begini ayah dan bunda, jadi kalau kita misalnya ngelihat bagaimana bagusnya sistem offline kalau dari sisi parenting, si pengasuhan itu kepada anak-anak kita pasti berbeda gitu ya. Untuk sistem offline dari anak kelas rendah dengan anak kelas tinggi itu pasti berbeda. Misalnya waktunya gitu ya, bagaimana cara dengan anak misalnya kalau offline 1 jam pasti ada kapan waktu istirahatnya, terus waktu istirahat anak kelas tinggi dan kelas rendah pasti berbeda. Nah ini yang terjadi ke anak-anak kita sebagian besar menurut beberapa ahli dalam penelitian itu menyebabkan tumpukan akademik yang luar biasa kepada anak-anak kita. Yang kedua, pengaruh dari media di zaman pandemi ini, terutama di era digital ini, adalah apa yang kita sebut dengan stres pengasuhan. Nah, stres pengasuhan itu adalah ketika si ayah dan si ibu itu tiba-tiba berubah menjadi dari dulu tuh hanya sekedar penyedia fasilitas pengasuhan, sekarang mau tidak mau harus terlibat di dalam pengasuhan. Kalau yang dulu tuh hanya sekedar menyiapkan saja alat-alat, sekarang harus terlibat di dalam pengasuhan. Nah, apa yang terjadi ayah dan bunda adalah sebagian besar, kalau kita baca Global Parent Survey itu, sebagian besar orang tua di Indonesia nggak siap sebenarnya menjadi pembimbing, pengasuh, pengawas anak-anak gitu ya. Artinya nggak siap untuk melaksanakan pengasuhan itu kepada anak-anak gitu. Mungkin sebagian besar orang tua Indonesia di Global Parent Survey itu lebih siapnya sebagai penyedia aja gitu ya. Tetapi untuk misalnya bagaimana memberikan persoalan spiritual anak, ya, yang 5 itu ya bunda ya, di dalam parenting, bagaimana terlibat di dalam spiritual anak, terlibat dalam emosional anak, terlibat dalam persoalan intelektual anak, sosial anak, dan fisikal anak. Kalau di Global Parent Survey mengatakan orang tua Indonesia nggak siap. Nah, di dunia itu yang paling tidak siap itu India, nomor 2 orang tua Indonesia, katanya begitu ya. Kecuali teman-teman yang ada di sini. Nah, itu yang menyebabkan perubahan peran ini yang menyebabkan anak-anak mengalami stres pengasuhan. Misalnya, ternyata sebagian besar orang tua Indonesia kalau ditanya, kalau kita konteksnya Terbiatul Aulad bil Islamiyah,
sebagian besar belum apa ya, kalau saya menyebutnya belum sama antara bapak dan ibunya soal prinsip pengasuhan. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui kan, kalau kita berumah tangga, kita punya anak itu, yang pertama kita bereskan dalam terbetul aulad itu adalah antara ibu dan ayah harus sama prinsip pengasuhannya, gitu ya ayah bunda ya. Kalau dalam Islam itu ada beberapa prinsip pengasuhan, ada 10 sampai 14 gitu. Itu harus sama, nggak boleh nggak sama antara ayah dan ibu. Kemudian juga apakah orang tua Indonesia sudah membekali diri mereka dengan pola pengasuhan. Jadi nggak boleh lagi cara polamu dan polaku gitu. Kalau kan masing-masing kita berbeda nih ya. Ada yang datang suami dari Garut, ada yang suami istrinya dari Cirebon gitu ya. Kan polanya pasti berbeda. Kalau punya anak nggak boleh lagi pola Cirebon dan pola Garut gitu. Harus disepakati pola mana yang mau dipakai. Kalau tidak terjadi kesepakatan, terjadinya apa? Yang pertama itu membuat anak-anak nggak punya self esteem yang kuat. Kalau dia nggak punya self esteem yang kuat, pasti self konsepnya akan bermasalah gitu. Terutama di usia-usia baliknya dia. Nah, kemudian yang ketiga ayah bunda adalah persoalan roadmap pengasuhan. Nah, apakah kita dalam mengasuh didik anak-anak kita itu sudah punya roadmap pengasuhan atau tidak gitu. Nah, ini yang nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, itu di eksternal dan internal ayah dan bunda ya, ada tantangan yang terjadi era digital itu adalah persoalan media dan lingkungan. Kemudian internal adalah persoalan pola asuh yang berkembang dari ketidakadaannya kita bersepakat soal prinsip pengasuhan dan roadmap pengasuhan. Nah, kenapa kita membicarakan persoalan ini? Saya mencatatnya begini, ayah bunda. Kalau dalam sisi parenting, dalam sisi terbiatul aulad itu yang pertama, kenapa kita membicarakan bagaimana kita membentuk generasi muslim di era digital ini? Karena memang Allah amanahkan kepada kita bahwa nggak boleh ninggalin anak-anak yang lemah, gitu ya. Nah, anak-anak yang lemah itu seperti apa sih definisinya kalau di parenting itu? Anak-anak yang lemah itu definisi sederhananya begini, ketika usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Nah, kalau suksesnya kita, gitu, kalau kita ngelihat di buku-buku terbiatul aulad itu adalah bagaimana usia psikologis itu lebih maju dari usia biologis. Gitu ya. Itu target kita dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Dari mana kita ngambil contoh? Banyak sekali sejarah-sejarah di dalam terbiatul aulad itu menjelaskan kepada kita kisah sukses dalam pengasuhan itu adalah ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Kita bisa melihat bagaimana Usama, bagaimana Zaid bin Sabit, bagaimana Abdullah bin Abbas, bagaimana Anas bin Malik, bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Muhammad Fatih, bagaimana Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Salah satu alasan bagi kita suksesnya kita mengasuh anak itu adalah ketika kita menjadikan anak-anak kita usia psikologisnya lebih maju dari usia biologis. Maksudnya usia biologisnya 18, harusnya usia psikologisnya di atas umur 18 tahun. Gitu. Nah, yang kita mengalami hambatan itu adalah ketika anak kita lebih banyak stimulasi pertumbuhannya, tapi stimulasi psikologisnya nggak banyak. Anaknya umur 18 tahun, tetapi secara psikologisnya masih seperti anak 10 dan 11 tahun. Terjadikah di Indonesia? Terjadi, gitu ya. Contohnya saya, gitu ya. Sudah berusia tua seperti ini secara fisik, tetapi secara psikologi saya masih seperti bagaimana saya menyelesaikan masalah masih seperti orang-orang yang masih berumur 30 tahun, berumur 25 tahun. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan banyak gitu. Kalau kita melihat di Kementerian Keagamaan itu perceraian yang paling tinggi di Indonesia itu salah satu penyebabnya adalah karena si kan yang banyak minta bercerai itu istri ya kepada si suami itu 80%. Rupanya si istri minta cerai sama suami itu bukan karena alasan material. Kalau dulu itu alasan material gitu ya. Sudah menikah 10 tahun gitu. Kenapa mobilnya masih ini juga gitu ya. Kenapa kulkasnya masih satu pintu gitu ya. Nah, itu alasan-alasan dulunya seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah. Alasan-alasannya itu adalah si istri nggak kuat menjalankan rumah tangga ini dengan suami yang berumur 35 tahun tetapi umur psikologisnya umur 15 tahun. Misalnya begini, kalau suami pulang dari bekerja gitu, terus kemudian istri menghidangkan teh manis gitu misalnya. Terus kemudian si suami minum, kurang gula gitu ya. Si suami ini cara menyelesaikan masalahnya adalah tehnya nggak diminum gitu. Terus kemudian kepalanya dipalingkan gitu, ngelihat TV aja. Kata si istri, kan kenapa nggak minumnya nggak dihabisin, diem aja gitu. Bisa sampai 2 jam 3 jam nih diam seperti ini. Usianya udah 35 tahun, tapi cara menyelesaikan masalahnya seperti anak umur 15 tahun. Nah, ini banyak sekali terjadi sekarang, ya Bunda. Dalam kehidupan yang lain ini. Alhamdulillah saya diamanakanlah bantu-bantu gitu di beberapa lembaga gitu.
Terakhir saya bantu di KPK gitu. Saya di KPK waktu Pak Mukodas ya, Pak Bambang, Pak Abraham. Kita dibentuk tim ada 20 orang gitu untuk melakukan penelitian sederhana gitu kenapa banyak terjadi korupsi di Indonesia gitu ya. Nah, sampailah kita pada sebuah kesimpulan gitu. Ternyata memang banyak terjadi pelaku-pelaku korupsi itu adalah ketika usia yang saya sebutkan ini, ketika usia biologisnya lebih maju dari psikologisnya. Umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun gitu, tapi cara dia untuk menentukan sikap itu masih seperti anak-anak umur 25 tahun. Apa ini sebabnya ya Bunda? Salah satunya persoalannya adalah karena memang sistem pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin kita lebih banyak konsentrasi kepada pertumbuhan gitu ya, tapi nggak konsentrasi kepada perkembangan. Padahal di dalam konsep agama Islam itu dari 5 fondasi parenting itu 4-nya itu perkembangan justru gitu. Kalau saya mencontohkan ke diri saya ditanya gitu, Pak Irwan kenapa gitu, dari pagi pergi terus pulangnya malam untuk apa itu? Selalu jawaban saya untuk cari makan anak. Jadi makannya yang saya kedepankan, pertumbuhannya yang saya kedepankan gitu. Tapi harusnya kalau logikanya dari 5 fondasi parenting itu harusnya kan 4-nya yang harus dikedepankan, bukan makannya, bukan pertumbuhannya. Baik. Bunda yang bilang Allah alasan kita kedua membahas ini adalah ini memang urusannya lebih banyak konsentrasi diminta ayah gitu ya. Nah Allah mengingatkan kepada kita bahwa wahai orang-orang beriman pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini para mufassirin menjelaskan bahwa salah satu fokus itu kepada ayah gitu. Nah, kenapa ayah? Karena hampir semua ahli parenting menyebutkan, terutama ahli fathering ya, yang saya lebih banyak konsentrasi ke fathering, menyebutkan bahwa persoalan-persoalan era digital ini, apakah nanti persoalan anak korban era digital dan lain-lain, itu recovery-nya lebih banyak sebenarnya dibebankan kepada ayah gitu ya. Jadi termasuk anak-anak yang kalau mengalami persoalan-persoalan utang pengasuhan, luka pengasuhan itu, yang paling bagus untuk melakukan recovery itu adalah ayah gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang kenapa kita membahas ada apa hubungan dengan era digital, karena memang ayah yang lebih banyak berhubungan. Termasuklah ayah dan bunda, kalau kita melihat di dalam tahap perkembangan, nanti kita diskusikan secara lebih dalam, di tahap-tahap perkembangan anak-anak itu kan ada masing-masing tugas ya. Kalau 0 sampai 7 tahun itu lebih banyak bertugas ibu gitu ya. Makanya disebutkan itu ya, usia milik ibu. Nah, usia kalau 7, 14 sampai 15 tahun itu secara parenting dalam Islami itu disebutkan tugasnya adalah ayah. Ya, itu adalah milik ayah gitu. Nah, persoalan era digital ini baik positif dan negatif itu banyak terjadi di tahap perkembangan yang kedua, 7, 14 tahun sampai 15 tahun gitu. Nah, itu memang coach yang terbaik itu ayah gitu. Nah, itulah disebut kenapa 7, 14 sampai 15 tahun itu kalau kita punya anak di usia itu baik laki-laki dan perempuan itu menyebutnya usianya ayah. Kalau ayah nggak hadir, kalau ayah hanya ada, ayah tiada, dampaknya berat gitu. Yang pertama dampaknya buat anak laki-laki adalah dia tidak terdownloadkan ke laki-lakiannya. Padahal di umur itu secara terbiatul aulad, di umur itu ayah nggak boleh pergi kemana-mana dalam tanda petik ya. Ayah bertugas melakikan anak laki-laki kita dan memperempuankan anak perempuan kita. Nah seperti Pak Dokter dan Bu Dokter ketahui ini ilmu saya nggak nyampe nih bahwa kalau anak laki-laki yang tidak mendapatkan ayahnya, keterikatan dengan ayahnya di umur 7, 14 sampai 15 tahun itu akan mengalami apa yang disebut dengan father hunger. Kalau anak perempuan disebut dengan daddy's issues gitu ya, ayah dan bunda. Nah, dua-duanya ini gejala-gejala yang ketiadaan ayah ini mungkin nggak akan terjadi, nggak akan terlihat ketika anak kita berusia 15 tahun ke bawah, tapi akan terlihat nanti kalau di umur tahap perkembangan ketiga 15 tahun ke atas. Nah, kenapa ayah yang dibebankan ini, ayah bunda yang melakukan SWT, karena ada 2 alasan paling penting di dalam prinsip pengasuhan. Yang pertama, anak itu amanah dari Allah. Nah, amanah dari Allah itu ada 2 kan ya, ayah bunda ya, ada amanah pertumbuhan, ada amanah perkembangan. Nah, masing-masing di tahap perkembangan itu ada amanah-amanahnya. Tadi sudah dibacakan tentang surat-surat ayahanda yang mereverse kepada ayahanda Luqmanul Hakim. Nah, saya mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan saja ya, ayah dan bunda lebih tahulah dari saya soal ini. Kenapa amanah-amanah itu memang harus sesuai dengan tahap perkembangan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berkeluarga dalam muslim itu, kalau anak-anak kita punya 0 sampai 7 tahun, kan kita salah satu rujukan kita itu kan anak 7, 8 gitu ya bunda ya. Jadi kalau mendidik dan menghebatkan anak-anak itu di usia 0 sampai 7 tahun itu salah satu patokan kita itu adalah patokannya kepada anak 7, 8 itu. Yang Allah katakan, wallahu akhraja min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Jadi 0 sampai 7 tahun itu
kalau kita melakukan segala sesuatu, membeli alat, membeli permainan atau membeli apa saja di rumah kita ketika ada anak 0 sampai 7 tahun, pertimbangannya adalah apakah yang kita lakukan di rumah ini, apakah alat yang kita beli ini merusak nggak 3 hal potensi yang Allah berikan di umur 0 sampai 7 tahun. Merusak pendengarannya kah, merusak penglihatannya kah, atau merusak suara hatinya kah atau hati nuraninya. Nah, demikian juga amanah yang Allah berikan di usia 7-14 tahun. Seperti kalau kita punya anak 7-14 tahun kan kita merujuknya kepada Sofat 102 gitu ya Bunda ya. Kalau kita dalam mengasuh anak-anak kita 7-14 tahun. Seperti bagaimana ayahanda Ibrahim menghebatkan dan mengasuh Nabi Ismail. Kalau amanah di umur 15 tahun ke atas, tadi yang dibacakan oleh para ahli menyebutkan salah satu rujukan kita adalah bagaimana ayahanda Luqmanul Hakim menyelesaikan persoalan-persoalan atau menghebatkan anak-anak beliau itu dengan rujukan 13-19 itu. Dan patokannya kan itu jelas itu ayah bunda ya. Kalau ada bersoal dengan anak 15 tahun sampai umur ke atas 23, 21 tahun itu yang pertama jelas gitu. Yang pertama itu yang harus diberesin adalah wala tusyrik billah gitu. Dan mungkin jadi jangan wala tusa'ir khadakar linas lebih dahulu tapi wala tusyrik billah lebih dahulu. Jadi bukan persoalan ini yang dibereskan persoalan bahwa ngomongnya harus begini, jalannya nggak boleh begini. Tapi yang dipersoalankan kalau anak 15 tahun ke atas adalah selesaikan dulu persoalan spiritualnya dia. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita bicarakan digital? Alasan yang kedua itu adalah karena nanti ayah terutama kita nih, terutama saya, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah pertanggungjawabkan itu, kalau kita baca buku-bukunya Ustadz Abdullah Nasiulan, Ustadz Fatihah kan itu, pertanggungjawaban itu akan sesuai dengan tahap perkembangan anak kita. Jadi misalnya begini, kalau kita anakmu 0 sampai 2,5 tahun nanti Allah akan bertanya, wahai ayah dan bunda, karena yang paling hebat waktu itu adalah bagaimana pendengaran dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati nurani dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ditanya, apa yang engkau berikan, apa yang engkau perdengarkan ke anakmu di usia 0 sampai 3,5 tahun atau 0 sampai 2,5 tahun. Apakah engkau memperbaiki bacaan Al-Qur'anmu atau tidak? Ataukah lebih banyak mendengarkan TV, mendengarkan apa? Siapakah yang bagaimana kamu memperbaiki bacaan Al-Qur'anmu? Bagaimana apakah kamu membacakan tentang sirah nabawiyah ke anak-anakmu? Kamu mengenalkan Rasulullah enggak ke anakmu? Nah, apa yang engkau perlihatkan kepada anakmu? Nah, begitulah kata Ustadz Abdullah Nasiulan, nanti kelak kemudian hari, pertama paling depan yang berdiri itu adalah para ayah gitu untuk bertanggung jawabkannya. Nanti mungkin di umur 3,5 tahun, umur 4 tahun, 6 tahun, sesuai dengan tahap perkembangannya, wahai para ayah gitu misalnya apa yang engkau stimulasikan ke anakmu di umur 4 sampai 6 tahun. Apakah engkau menstimulasikan tentang karena di umur itu kompetensi sosial emosi yang sedang berkembang, apakah engkau mengajarkan kepada anakmu tentang bagaimana berbagi, bagaimana kontrol diri, bagaimana empati dan lain-lain. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang kita mungkin nanti ada beberapa poin yang harus kita lakukan, tapi sebelumnya ini para ahli mengatakan sebelum kita melakukan supaya kita bisa membentuk generasi muslim di usia digital ini, tapi ada beberapa hal yang paling dasar yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita menyiapkan 3 hal yang paling penting sebelum kita masuk kepada hal yang teknis sifatnya. Ini menurut hemat saya sangat-sangat mendasar gitu ya. Yang pertama itu adalah mari kita periksa 3 hal yang paling penting di dalam kita mengasuh anak-anak kita di era digital ini. Yang pertama, ayo kita periksa relasi spiritual kita. Gitu. Relasi spiritual itu apa istilahnya ya Kang Ahmad ya? Bagaimana hubungan kita dengan Allah tersambung nggak dengan Allah? Kalau saya mengibaratkan gini Kang, saya itu sering terhubung dengan Allah gitu ya. Kalau sholat gitu baca Al-Fatihah gitu bisa lah baca Al-Fatihah gitu. Tetapi saya itu nggak pernah, jarang sekali ketika saya baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada tersambungnya. Tersambung itu kalau para ahli mengatakan nggak ada getaran gitu di hati saya gitu, nggak ada keinginan untuk menangis gitu di hati di saya gitu ketika saya membacakan kalimat Ar-Rahman-Ar-Rahim gitu. Kenapa? Karena saya lebih banyak relasi spiritual saya kepada Allah itu lebih banyak terhubung tapi nggak tersambung gitu. Nggak ada getaran hati gitu menyebut nama Allah. Gitu. Nah, yang paling menariknya itu di dalam parenting itu relasi spiritual pasti menentukan relasi pernikahan. Ya, bunda ya. Karena pernikahan kita itu sangat tergantung kepada berkah atau tidak berkahnya yang Allah berikan kepada relasi pernikahan kita. Fasilitas atau apa yang kita punya menjadi tidak berarti ketika relasi pernikahan kita itu Allah cabut betul keberkahan. Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa di kalangan iblis itu kan iblis yang paling top markotopnya itu ada di rumah tangga ya, itu ya bunda ya, yang selalu membuat gaduh gitu. Nah ketika kita memberikan space yang banyak kepada iblis itu dengan apa yang sesuatu yang tidak terlalu berkah kita lakukan di rumah tangga, otomatis tentang keberkahan itu juga akan berkurang.
relasi pernikahan ayah dan bunda pasti berpengaruh kepada relasi pengasuhan. Ketika kita periksa, kita jujur pernikahan kita apakah masih baik-baik saja atau nggak baik-baik saja, atau kita pura-pura baik sebenarnya, pura-pura sakinah gitu, pura-pura kita mesra gitu. Kalau itu yang terjadi, nanti pasti pengaruhnya kepada relasi pengasuhan. Karena anak-anak kita itu di parenting kita sering mengenal dengan mirror effect gitu. Jadi anak-anak itu kita nggak bisa bohong lah di depan anak-anak kita ketika misalnya ada persoalan dalam relasi pernikahan kita. Nah, kemudian ayah bunda yang terakhir adalah mari kita periksa tentang relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu ayah bunda setidak-tidaknya nanti kita akan membahas itu misalnya seberapa jauh kita punya pola asuh. Apakah antara ayah dan bunda sudah mengetahui tentang tahap perkembangan anak atau tidak gitu. Atau kita sudah menyepakati belum apa yang harus kita kerjakan pada anak-anak kita. Baik. Nah, saya mohon izin sedikit ayah dan bunda untuk bukan menjelaskan ya, menyampaikan apa yang paling mendasar kata para ahli di dalam kita mendampingi anak-anak kita di era digital ini. Nah, ini 3 hal yang paling mendasar ya. Ini yang kita sampaikan lebih dahulu. Yang pertama relasi spiritual. Saya singkat dengan RS. Relasi spiritual itu yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah seterlibat apa Allah dalam pengasuhan anak. Saya ngambil contoh begini, ya bunda. Kalau saya bersoal dengan anak-anak saya, komunikasi nggak jalan, bersoal dengan pasangan saya gitu. Nah, kalau udah ada persoalan semacam itu, seberapa jauh Allah terlibat gitu. Apakah selama ini saya lebih banyak melibatkan hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Yang pertama maksudnya. Yang pertama saya ingat itu mungkin adalah, gimana nih teori komunikasi, gimana ini. Tapi saya nggak melibatkan yang pertama itu adalah bagaimana Allah menyelesaikan persoalan ini. Saya nggak melakukan misalnya apakah istighfar, saya nggak melakukan penyerahan diri kepada Allah gitu. Yang kalau tadi saya menyebutnya sekarang itu dikenal dengan parenting ilahiyah. Yang kedua adalah ya kemudian dalam relasi spiritual itu dibicarakan seberapa terhubung dan tersambung ayah bunda kepada Allah, terutama adalah ayah gitu. Ibnu Qayyim al-Jauzi, Abdullah Mubarak dan beberapa ulama-ulama lain mengatakan kalau wahai para ayah dan bunda, kalau engkau pun yang bersalah dalam persoalan rumah tanggamu, yang tadi saya sebutkan itu bersoal dengan anak, bersoal dengan pasangan, kemudian bawaannya panas aja, pada rumah dulu tambah AC-nya masih aja panas. Yang pertama kita periksa itu adalah periksalah relasi spiritual ayahnya kepada Allah SWT. Ustadz Fatihah kan di Qatar itu menyebutkan bahwa kenapa hal yang semacam itu kita lakukan karena kata beliau salah satu yang menyebabkan relasi spiritual keluarga itu baik gitu jalan dengan baik adalah seperti apa relasi spiritualnya sang ayah. Nah, relasi spiritual itu menentukan relasi pernikahan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, nanti kelak kemudian hari ayah bunda relasi pernikahan itu akan berpengaruh kepada relasi spiritual. Nah, relasi pernikahan itu apa yang harus kita periksa? Yang pertama adalah roadmap pernikahan. Ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, apa itu roadmap pernikahan? Di dalam Tarbiyatul Aulad itu disarankan kepada para suami istri ketika mengawali pernikahan itu harus membuatkan lebih dahulu tentang mau dibawa kemana ini rumah tangga ini. Nah, saya yakin dan berhusnuzon kepada ayah dan bunda, para dokter semua di sini sudah melakukan hal ini gitu, karena kalau kita tidak membuat roadmap pernikahan kita agak kesusahan nanti dalam membuat bagaimana roadmap pengasuhan kelak kemudian hari kepada anak-anak kita. Nah, roadmap pernikahan itu hanya sekedar mulang ya Bapak Ibu ya. Roadmap pernikahan dengan contohnya begini, kita sudah bikin tujuan lebih dahulu. Tujuan kita apa dalam rumah tangga ini? Setidak-tidaknya adalah bagaimana kita masuk surga bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, dengan orang tua kita. Seperti yang Allah tuliskan di Ar-Ra'd 23 itu. Nah, supaya bagaimana kita mencapai tujuan kita itu, nah sudah barang tentu kita harus membuat strategi-strateginya. Di dalam teorinya, itu dalam roadmap pernikahan itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai nanti ke tujuan dari roadmap pernikahan itu. Nah, itulah yang kita namakan roadmap pernikahan. Di tahap yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Secara teorinya mengatakan di 5 tahun tahap pertama itu, suami istri di dalam pernikahan itu harus menggunakan apa yang Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ayo suami istri saling terbuka itu untuk menyampaikan apa saja kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh para suami dan istri, terutama kelemahan yang berhubungan dengan persoalan pengasuhan gitu. Nah, saya lebih banyak menyebutnya adalah apakah apa saja yang suami itu memiliki hutang dan luka pengasuhan apa saja, istri itu memiliki hutang dan luka pengasuhan apa saja. Kenapa saya menyebutnya hutang pengasuhan ini? Karena
biasanya ayah dan bunda yang muliakan Allah SWT, setiap suami istri yang mempunyai hutang pengasuhan dahulu ketika dia di umur 0 sampai 15 tahun diperlakukan tidak baik oleh orang dewasa di sekitar dia, apakah itu orang tuanya atau apakah itu saudaranya, dan dia mengalami itu, apakah itu disebut dengan hutang pengasuhan, luka pengasuhan, biasanya ketika di 5 tahun pertama di roadmap pernikahan ini, si suami dengan istri tidak menyelesaikan persoalan ini, si suami yang pernah jadi korban di umur 15 tahunnya, dia kecenderungan akan melakukan itu kepada anaknya. Kata para ahli parenting, lebih dari 80% kecenderungan itu akan dilakukan hal yang sama kepada anaknya. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi saya menyebutkan pentingnya kita memeriksa relasi pernikahan kita, apakah kita sudah punya roadmap pernikahan atau tidak gitu. Apakah kita di dalam roadmap pernikahan itu di tahap pertama kita sudah membereskan itu atau tidak. Kalau kita belum membereskan itu, nanti dampaknya ke tahap berikutnya. Ketika suami istri belum membereskan hutang pengasuhan dan luka pengasuhan itu, kemudian ketika Allah mentargetkan punya anak, nah itu yang tadi saya sebutkan itu, kecenderungan korban pasti akan jadi pelaku kepada anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua dalam relasi pernikahan itu adalah kita memeriksa komitmen kita terhadap roadmap yang kita buat, gitu ya Bunda ya. Baik komitmen peran seorang ayah seperti apa, peran seorang ibu seperti apa. Dokter yang dimuliakan Allah SWT, para peserta yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya menyebutkan relasi pernikahan pasti berpengaruh pada relasi pengasuhan. Nah, apa saja yang harus kita periksa dari relasi pengasuhan? Gitu, para ahli menyebutkan 3 hal. Yang pertama, ayo kita periksa apakah kita suami istri, ayah dan ibu sudah sama belum prinsip pengasuhannya. Karena kalau prinsip itu harus sama, nggak boleh tidak sama karena dia prinsip. Nah, di dalam Islam itu ada sekitar 10 atau 14 prinsip pengasuhan. Yang antara ayah dengan ibu itu harus sama. Nggak boleh nggak sama. Kenapa? Karena prinsip kalau nggak sama prinsipnya pasti berpengaruh kepada pola pengasuhan orang tua itu kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita gabungkan, kalau kita hubungan ke era digital, kalau prinsipnya antara ayah dengan ibu nggak sama, pasti nanti bagaimana mengantisipasi era digital pada anak-anak ini pasti berbeda. Bagaimana menanamkan disiplin kepada anak gitu, bagaimana pola disiplin kepada anak pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena prinsipnya berbeda. Saya ambil contoh gini ayah bunda. Kalau dalam prinsip Islam itu salah satunya kan ada menyebutkan solehkan dulu lalu pintarkan anak gitu ya. Kalau suami istrinya berbeda, misalnya suaminya mengatakan enggak, bagiku pintarkan dulu baru solehkan. Istri bilang enggak, bagiku solehkan dulu baru pintarkan. Kalau enggak sama prinsipnya pasti berpengaruh kepada pola asuh. Nah, pola asuh itu kan segala kegiatan daily activity kita dengan anak-anak. Misalnya begini, pasti akan berbeda dalam cara membangunkan anaknya di pagi hari gitu ya. Kalau si ayah yang prinsipnya pintarkan dulu, pasti lebih banyak dia membangunkan anak itu dengan hubungannya dengan persoalan-persoalan kognisi, akademis dan lain-lain. Misalnya bilang, "Ayo bangun nak, kamu udah PR apa belum?" gitu. "PR udah belum dikerjain." gitu. "Kamu gimana sih ntar kalau mau nggak bisa PR?" Nah, gitulah gitu ya. Kalau ayahnya kalau membangunkan anaknya karena ibunya, kalau ibunya prinsipnya karena solehkan lebih dahulu, mungkin ibunya akan mendekatkan diri mendekatkan mulutnya ke telinga anaknya. Mungkin anggapan pertama itu ta'awuz lebih dahulu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti biasalah kita membangunkan anak-anak kita, kalimat-kalimat thayyibah kita sampaikan. Kebayang ya ayah bunda ya, kalau prinsipnya nggak sama gitu, membangunkan saja itu kan berbeda gitu ya bunda. Nah, berapa lama kita membangunkan anak, berapa kali kita membangunkan anak, dan berapa kali kita sudah memelihara secara tidak sadar perbedaan-perbedaan yang tadi saya menyebutkan itu dampak utamanya adalah self esteem buat anak-anak kita. Nah, kemudian ketika pola asuh ini ayah dan bunda pasti juga akan kita membicarakan persoalan roadmap pengasuhan. Nah, lagi-lagi saya berhusnuzon kepada ayah dan bunda. Roadmap pengasuhan ini menjadi sesuatu yang wajib di dalam kita menghebatkan anak-anak kita, generasi muslim. Hampir semua para ahli menyebutkan setidak-tidaknya kalau sudah punya anak, itu laki-laki dan perempuan harus punya roadmap pengasuhan. Karena Allah sudah menyampaikan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ngasuh anak laki-laki itu roadmapnya berbeda dengan mengasuh anak perempuan. Gitu ya bunda ya. Nah, kalau kita punya anak perempuan kan kita misalnya begini, anak perempuan itu kemana sih kita ngerujuknya, salah satunya kepada keluarga Imran. Nah, sudah barang tentu kita bikinkan roadmapnya. Ujungnya adalah kalau anak perempuan itu kelak kemudian hari di dalam dirinya itu setidak-tidaknya adalah 4 wanita dunia akhirat yang disebut oleh Rasulullah SAW gitu. Adalah keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran, Bunda Khadijah binti Khuwailid, Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, dan Bunda Aisyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Kalau roadmap pengasuhan anak laki-laki seperti apa? Roadmap pengasuhan anak laki-laki adalah
Kalau kita punya anak laki-laki, ujungnya nanti dari pengasuhan anak laki-laki itu seperti yang dilakukan oleh Ayahanda Ibrahim. Profilnya seperti Ishak dan Ismail, harus menjadi qawwam. Bagaimana anak laki-laki kita menjadi qawwam? Maka roadmap-nya harus kita susun. 0 sampai 7 tahun, apa yang harus kita lakukan agar anak laki-laki kita jadi qawwam? 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, apa yang harus kita lakukan agar anak laki-laki kita menjadi qawwam? Mudah-mudahan ayah dan bunda kita sudah membuatkan ini sehingga kita akan memudahkan nanti kalau kita berhadapan dengan apa saja gitu, mungkin dampak negatif dari era digital gitu, karena kan kita nggak bisa mengatakan era digital ini berdampak negatif dan positif. Kalau positif alhamdulillah gitu. Nah kalau negatif setidak-tidaknya kita sudah menyiapkan 3 yang paling mendasar sebelum kita masuk pada hal yang teknis sifatnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persoalan yang sangat teknis sebenarnya ayah bunda ya, bagaimana menjadi orang tua yang juara gitu ya. Nah, orang tua yang juara itu 3 saja yang dilakukan disebutkan oleh para ahli, terutama ahli Fadring mengatakan menghadapi era digital ini jadilah orang tua juara. Orang tua juara itu seperti apa? Dia punya 3 peran. Yang pertama laughing, yang kedua coaching, yang ketiga modeling. Jadi dia yang pertama itu laughing lebih dahulu. Kuatkan laughingnya itu laughing kepada apa? Laughing kepada Allah. Allah lah yang akan mengamanahkan ini kepada anak, kepada kita soal anak ini. Pasti Allah nggak sia-sia dengan persoalan ini. Yang kemudian dia laughing kepada dirinya, kemudian laughing kepada pasangannya, dan laughing kepada anak-anaknya. Nah, tugas yang kedua ayah dan bunda itu adalah coaching. Jadi coaching itu dia mengatakan kepada dirinya apapun yang terjadi di era digital ini kalau ada dampak negatif buat anak-anaknya, coach yang terbaik itu bukan guru. Itu yang pertama harus dikatakan oleh orang tua juara itu. Coach yang pertama itu adalah orang tuanya. Itu orang tuanya lah yang Allah takdirkan, yang Allah amanahkan untuk mengcoaching anak-anaknya. Nanti setelah kita mengambil alih ini, menerima amanah ini, kalau nanti kita melibatkan guru, melibatkan yang lain, sekolah dan lain, itu bukan berarti kita menyerahkan amanah coaching kita kepada guru dan lain-lain. Guru dan lain-lain itu hanya sebagai pembantu saja. Nah, kemudian tugas ayah bunda, orang tua juara di era digital ini adalah menjadi model di depan anak-anak kita. Menjadi model ini ayah dan bunda kalau dalam parenting itu nggak bisa seperti tahu bulat gitu yang digoreng mendadak halo jadi gitu misalnya nggak bisa, karena keteladanan itu memang dibangun gitu ya bunda ya. Gimana cara membangunnya? Punten nih kalau ada yang salah tolong diingatkan. Jadi keteladanan itu kan dibangunnya sejak dari awal. Misalnya begini, sejak anak kita lahir, kalau kita ambil contoh bagaimana anak laki-laki, anak perempuan membangun keteladanan kepada ayahnya, menjadikan ayahnya model. Itu kan kita bangun misalnya ketika dia lahir gitu sampai usia bayi dia bagaimana supaya anak kita itu tetap nanti kelak kemudian hari akan menjadikan kita teladan bagi dia gitu. Caranya gimana? Kalau para ahli mengatakan kita banyak memberikan suara kita karena di umur-umur itu kan anak-anak lebih peka kepada suara gitu, belum pada persoalan penglihatan. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita punya usia bayi itu jangan pendiam bapak ibunya. Gitu, tilawah Al-Qur'an, baca sirah nabawiyah, cerita, kemudian apalah yang kita lakukan. Karena apa? Di samping kita memenuhi persyaratan bahwa di saat itu kita memang harus lebih banyak aktif pada anak-anak laki-laki dan perempuan kita di usia 0 sampai 2,5 tahun. Satu sisi lagi adalah kita sedang membangun dasar-dasarnya. Kelak kemudian hari kita ini akan diteladan oleh anak-anak kita. Jadi kita store suara dulu kepada anak kita. Kemudian batita dan walita, proses modeling itu anak-anak kita lebih membutuhkan kehadiran kita secara fisik gitu. Jadi kalau dia jatuh, kalau dia bermain, dia ngelihat ada ayah dan adik ibunya. Dan mulailah keteladanan itu terbangun pelan-pelan. Ketika usia TK dan SD, biasanya anak-anak itu akan menjadikan bapaknya dan ibu itu rujukan. Jadi apa aja ditanyakan bapak dan ibunya. Nah yang terakhir puncaknya proses modeling itu ada di usia-usia balik. Nah usia balik itu anak kita akan menganggap kita teladan, gitu akan menjadikan kita teladan kalau ayah ibunya punya menjadi orang tua yang punya otoriti. Otoriti itu yang punya ketegasan dan ketegaan. Nah ini persoalan modeling ya bunda. Nah kita lihat ayah bunda bagaimana supaya kita bisa memerankan tugas loving, coaching, dan modeling itu, otomatis yang paling penting adalah kita sudah mengetahui dulu tahap perkembangan anak-anak kita. Kita agak susah mencintai anak kita kalau kita nggak tahu tahap perkembangan anak kita. Kita agak susah untuk mengcoaching anak kita kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di tahap perkembangan anak-anak kita. Misalnya kita mengcoaching anak 7 sampai 14 misalnya. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di anak-anak itu, susah kita mengcoachingnya. Ini sekedar tahap perkembangan saja yang ayah dan bunda yang saya tambahkan sedikit 0 sampai 7 tahun itu siapa tokoh yang dia butuhkan, dia tetap membutuhkan ayah dan bunda, tetapi mungkin bunda yang akan lebih maju sedikit.
Di usia 7-14 tahun anak laki-laki itu membutuhkan tokoh bunda, ayah bunda, iya tetaplah membutuhkan tokoh ayah dan bunda. Tetapi para ahli menyebutkan ini saat di mana anak laki-laki kita itu membutuhkan tokoh ayah. Kenapa? Karena ayahlah yang bertugas mengajarkan kelaki-lakian kepada anak laki-laki di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Di ilmu fathering kita menyebutnya ini pembentukan kelaki-lakian yang harus kita ambil dan kita optimalkan. Kalau ayahnya tidak ada dan tidak menggunakan ini, kesempatan ini, nanti khawatirnya umur 15 tahun ke atas, itu yang saya sebutkan, anak laki-laki terjebak dengan father hunger dan anak perempuan terjebak dengan daddy issues itu. Nah, tahap perkembangan berikutnya ini adalah perkembangan anak perempuan gitu. Sudah bisa kita baca. Nah, di usia 7-14 tahun itu dia butuh ayah. Nah, kenapa butuh ayah? Karena ayah yang memimpin bagaimana mengajarkan keperempuanan. Dan intinya kalau kita punya anak perempuan, ajarkanlah keperempuanan. Kalau anak laki-laki, ajarkanlah kekuaman, gitu ya. Ya bunda, oh kalau begitu ayah Irwan kita nggak boleh ngajarkan biologi, fisika. Oh sangat boleh, gitu ya. Dan anak perempuan kita bisa menjadi seorang astronot terkenal, menjadi seorang psikolog terkenal, menjadi seorang dokter yang terkenal. Tapi pastikan di dalam diri anak perempuan kita itu ada 4 kepribadian wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Ada keterampilan kehebatan Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, Bunda Asia, Bunda Maryam binti Imran. Baik, nah ayah bunda, apa yang peran loving yang kita lakukan sebagai ayah juara itu adalah yang pertama cintai diri. Cintai diri itu yang tadi saya sebutkan dari awal. Seorang ayah dan ibu yang mencintai diri itu adalah ayah yang ibu yang mau mengevaluasi dirinya gitu. Kalau dia punya hutang pengasuhan, luka pengasuhan, apa sih kaitannya sama ayah era digital, ayah Irwan? Misalnya begini, ada seorang ayah gitu ya yang dia harus membuatkan sistem balancing antara screen time dengan real life-nya anak-anak kita di era digital ini. Jadi bagaimana ada peraturan dan aturan berapa lama pegang gadget, berapa lama kita melakukan aktivitas di luar dari gadget gitu. Nah, kalau di tahap anak perkembangan tertentu kan ini membutuhkan ketegasan dan ketegaan dari sosok ayah terutama ya, sosok ayah atau sosok ibu. Bayangkanlah ayah dan bunda kalau ayahnya ini punya hutang dan luka pengasuhan. Ayahnya ini adalah sosok kepribadian yang nggak bisa memutuskan iya kepada iya, tidak kepada tidak. Atau ayahnya ini ayah yang peragu. Ayah ini ayah yang nggak bisa mengambil risiko. Atau ayahnya ini yang seringnya flight bukan fight gitu. Kenapa ayahnya seperti itu? Karena ayahnya punya hutang pengasuhan gitu ya. Punya hutang pengasuhan, punya luka pengasuhan gitu. Nah, ayah yang hebat itu, ayah yang juara itu adalah ayah yang mengakui utang pengasuhan itu dan dia bilang ke pasangannya, "Dek, engkau adalah orang yang paling pas ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan dijodohkan dengan aku untuk menemaniku untuk menyelesaikan utang-utang pengasuhan ini." Kalau masih kita bertahan utang pengasuhan itu dampaknya tadi itu ayah, ketika anak laki-laki kita, anak perempuan kita sedang membutuhkan ketegasan dan ketegaan berkaitan dengan dia pegang gawai, durasi layarnya terlalu banyak dan kemudian dibutuhkan bagaimana ayah dan ibu itu mengambil sikap, ternyata ayah ibunya nggak bisa mengambil sikap. Kenapa? Karena dia punya hutang dan luka pengasuhan yang banyak. Kemudian loving itu adalah mencintai pasangan. Kenapa kita mencintai pasangan? Kalau di dalam ilmu parenting itu dikatakan ayah, terutama ayah ya agak susah mencintai anak-anaknya tanpa mencintai pasangannya. Nah, kenapa kita mencintai pasangan? Karena kita membutuhkan partner ya, membutuhkan partner dan sparring partner untuk menghadapi dan mendampingi anak-anak kita di era digital ini. Kadang-kadang ada yang satu emosi dan yang satu lagi mungkin harus meredam. Kadang-kadang anak-anak kita itu membutuhkan ketegasan gitu ya, yang harus dilakukan nggak boleh berbeda antara ayah dengan ibu. Dan yang terakhir, loving itu adalah mencintai anak-anak. Mencintai anak-anak itu istilah gampangnya gini ayah bunda. Ketika ayah bunda bisa mengatakan kepada anak-anaknya, I love you just the way you are. Jadi kita tidak membanding-bandingkan dengan anak-anak kita. Karena di era digital ini sangat gampang kita menjadi wasit di depan anak-anak kita. Sangat gampang kita menjadi hakim di depan anak-anak kita. Dan gampang kita menjadi jaksa di depan anak-anak kita. Itu yang memvonis, yang membanding-bandingkan itu sangat gampang. Itu karena stres yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita ke anak-anak kita ya kita mencintai apa adanya anak-anak kita gitu dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Berikutnya coaching. Nah, coaching itu ayah bunda tadi sudah saya menyebutkan tugas-tugas coaching itu adalah bagaimana harusnya prinsip dan polanya sudah sama. Nah, kalau kita nanti mengcoaching anak-anak kita harus tahu betul gitu membedakan betul mana roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya.
Karena di tahap-tahap tertentu ketika kita mengcoaching anak laki-laki, dia memang membutuhkan misalnya membutuhkan ayahnya. Itu dia membutuhkan betul bagaimana biasanya kita bagi dua nih ayah bunda di era coaching itu ketika anak kita membutuhkan coaching di era 7-14 tahun, 8-15 tahun. Ada yang kita sebut dengan fase mau bayi, ada fase balik gitu. Nah, itu pasti berbeda stimulasi dan simulasi kita kepada anak laki-laki atau anak perempuan kita. Kemudian prinsip coaching yang lain adalah kita di dalam parenting itu nggak boleh memberikan waktu luang. Tapi bukan nggak boleh, tapi nggak terlalu bagus kita memberikan waktu luang. Tapi harusnya adalah meluangkan waktu. Jadi kalau waktu luang itu mungkin bagi ayah dan bunda mungkin waktu yang bermakna ya. Misalnya pulang dari bekerja ada waktu kosong, kita bilang mana anak kita sini nak ayah mau cerita gitu. Nggak apa-apa juga, tapi yang paling efektif itu dan efisien itu adalah ketika kita meluangkan waktu. Meluang waktu itu pasti ada agenda. Kalau diperiksa aktivitas daily, aktivitas ibu dan ayah, pasti ada agenda anak-anak dari situ. Itu karena memang ayah dan bunda meluangkan waktu kepada anak-anak kita. Nah, yang terakhir yang tadi saya sebutkan ayah dan bunda adalah mengenal dan memahami anak-anak kita. Itulah sebabnya ya kalau dulu saya bikin buku-buku yang semacam ini. Buku tahap perkembangan anak. Nah, kalau saya meyakini betul bahwa kalau kita mau menghebatkan anak-anak kita mau mendampingi anak-anak kita di era digital ini, menurut hemat saya wajib di rumah itu ada buku tahap perkembangan. Kenapa harus wajib buku tahap perkembangan? Karena agak lucu juga. Kita mendampingi anak-anak kita, tapi kita nggak mengerti apa yang terjadi di umur itu. Misalnya mendampingi anak yang di umur kelas tinggi gitu ya, kelas 4, 5, dan 6. Kita mengatakan, nak kalau kamu pegang gadget atau kamu online atau apa tuh jangan terungkup gitu. Nah, kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena apa? Karena kita mengerti tahap perkembangan anak di umur itu, hormon yang sangat luar biasa berkembangnya gitu. Jadi memang ada posisi-posisi yang nggak boleh kita katakan pada anak kita jangan kamu posisi seperti itu karena pengaruh hormonmu akan berakibat karena hormon yang sangat tinggi pasti ada dampak-dampaknya kepada anak-anak kita. Yang ketiga ya bunda adalah modeling. Nah, modeling yang tadi saya sebutkan itu modeling itu nggak bisa mendadak, gitu ya, nggak bisa mendadak. Memang harus dibangun depan anak-anak kita. Karena prinsip modeling itu dalam Islam adalah anak-anak kita menteladani kita itu bukan karena ketakutan, tapi karena ketaatan yang diberikan kepada kita itu karena dia kagum sama kita. Seperti yang dibangun contohkan oleh ayahanda Ibrahim kepada ayahanda Ismail. Jadi ayahanda Ibrahim itu mencintai anak-anaknya apa adanya dan kemudian Nabi Ismail membalas cinta ayahnya itu dengan ketaatan dan kekaguman. Jadi keteladanan nggak bisa datang tiba-tiba, nggak bisa datang ujuk-ujuk, memang harus kita bangun seperti yang saya sebutkan tadi itu. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana menjadi membuat generasi Muslim atau membentuk generasi Muslim di era digital. Yang pertama tadi itu live coaching dan modeling. Tetapi sebelumnya ada hal yang paling mendasar yang kita siapkan yaitu periksa relasi spiritual, relasi pernikahan, dan relasi pengasuhan. Yang kedua sekarang yang pertama adalah tadi ayah juara, yang kedua itu adalah sinergi juara, sinergi antara ayah juara dengan sekolah juara. Nah, sekolah juara juga menurut hemat saya adalah kalau kita memasukkan anak kita ke sekolah itu, sekolah juara menurut hemat saya bukan yang dijual itu bukan fasilitas, tapi yang dijual kepada kita itu adalah kompetensi dan kompetisi guru gitu ya Bunda. Meskipun fasilitasnya itu berjibun hebatnya luar biasa, tapi kompetensi dan kompetisi gurunya nggak mengerti dan dengan tahap perkembangan yang terjadi pada anak kita, nah itu berarti sekolah yang tidak terlalu ideal gitu. Nah, ayah dan bunda dalam era digital ini sudah otomatis anak-anak kita punya durasi waktu yang lama juga dengan di sekolahan. Otomatis kita harus bekerja sama. Apa hal yang harus dikerjasamakan dengan Pak orang tua itu? Yang pertama menurut saya adalah visi dan misi. Harus disamakan betul visi dan misinya sama gitu. Ini dalam rangka apa? Misalnya sekolah nanya ke orang tua, dalam rangka apa orang tua memasukkan sekolahnya ke sekolah saya misalnya. Nah, kalau harus disamakan visi dan misi supaya apa? Supaya nanti anak-anak ketika menghadapi hal-hal yang berat ketika di era digital ini dia akan lebih gampang untuk mencarikan solusinya karena antara sekolah dengan orang tuanya sama. Nah, berikut ini ayah dan bunda adalah 5 tip dan trik yang saya pikir ayah bunda bisa baca di mana-mana aja gitu. Tapi yang menurut saya yang paling esensi yang tadi itu. 5 tip dan trik ini ayah bunda bisa lihat misalnya bagaimana menemani anak menjadikan generasi Muslim di era digital ini misalnya menjalin emotional bonding dengan anak itu yang paling utama.
Jadi kan kalau mendampingi anak-anak di era digital ini yang pertama itu kan para ahli mengatakan bikinlah koneksi lebih dahulu daripada koreksi. Kemudian lakukanlah attachment dulu daripada kita melakukan achievement. Itu dulu ya, supaya anak-anak kita itu punya ikatan khusus sama kita. Jadi bikinlah dia safe, secure gitu, dan trust kepada kita. Caranya seperti apa yang tadi itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi connection before correction, attachment before achievement. Kemudian ayah bunda, karena nanti urusan-urusan era digital ini terutama yang negatif dampaknya itu misalnya apa, cenderung pornografi dan lain-lain itu, anak-anak kalau dia fail, dia drop gitu, dia melakukan banyak kesalahan di era digital ini, pastikanlah dia akan kembali kepada kita, kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain. Caranya gimana? Bikinlah ini yang tadi saya sebutkan itu. Connection before correction, attachment before achievement, kemudian jadikanlah orang tua rujukan gitu ya. Tempat anak-anak bertanya, tempat anak-anak kembali ke rumah gitu ya. Tempat anak-anak kembali untuk bisa curhat, bisa mendapatkan solusi-solusi dari orang tuanya. Kemudian tercukupi ucapan cinta, belayan, dan sentuhan. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, seperti yang ayah bunda ketahui bahwa di usia tahap-tahap tertentu kan nanti kalau kita mengungkapkan cinta, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain itu kan pasti ada perubahannya. 0-7 tahun kita masih bisa lah dengan sentuhan-sentuhan fisik ya, mendekap, memeluk, dan lain-lain, menjalin hubungan emosi dengan anak kita. Tapi kalau di usia 7, 14, 15 tahun agak susah kita mengungkapkan cinta dengan kalimat-kalimat ini, susah gitu. Atau kita memeluk, mencium, mendekap anak kita udah nggak bisa lagi. Nah, makanya salah satunya ya bunda, mungkin kita bisa mengungkapkan cinta atau mengungkapkan kepedulian, kehangatan kepada anak-anak kita di usia 7-14 tahun itu tidak lagi seperti di usia 0-7 tahun. Bisa kita gantikan dengan kata-kata, hadiah, atau yang lain-lain. Nah, hadirlah di masa-masa golden time anak-anak. Kapan golden time itu? Nah, kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW, dari cara Rasulullah SAW, yang pertama saat yang anak sedih, gitu ya. Kemudian saat anak-anak sakit dan saat anak untuk prestasi. Kenapa di 3 hal ini ada, boleh nggak di momen-momen yang lain, di golden time yang lain? Boleh saja ya bunda, boleh saja gitu. Tapi di dalam para ahli menyarankan ini ketika hadir di saat yang sedih, di saat yang sakit, di saat unjuk prestasi inilah yang dia kayaknya bisa membuat ikatan khusus, emotional bonding dan antara orang tua dengan anak-anaknya. Nanti kalau telah terjalin emotional bonding ini ayah dan bunda, apapun persoalan seberat apapun, anak kita akan kembali kepada kita. Yang kedua, ayah bunda adalah menjebol profesi anak. Bolehkah anak punya profesi? Boleh, tapi harus kita jebol. Dan jebolnya caranya gimana? Bukan karena kekepoan kita gitu. Misalnya gini, anak kan nanti dia bisa nyimpan apa gitu di handphonenya, atau dia lagi searching apa atau apa, kan sering disembunyikan lah gitu. Kadang-kadang handphonenya bagi yang sudah memiliki handphone, kadang handphone itu di password gitu, yang password kita nggak ngerti gitu ya bunda gitu. Nah, bolehkah dia punya profesi? Boleh dia punya profesi, tapi harus dijebol profesi anak itu. Gimana cara menjebol profesi itu? Dengan yang tadi itu ayah bunda, menjebol profesi anak itu ketika dia merasa aman dan nyaman, dia akan menjebol profesinya, dia akan terbuka kepada ayah dan ibunya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah manajemen hiburan. Nah, memiliki agenda alternatif untuk menghibur anak. Yang tadi saya sampaikan ayah dan bunda, bagaimana kita bertugas untuk balance. Ini bukan punya bunda. Bagaimana kita memberikan alternatif kita, anak-anak berapa jam dia digawai, berapa jam kita ajak dia bermain, apakah traveling, apakah hiking, atau yang lain-lain. Kemudian menaklukkan rasa bosan. Nah, menaklukkan rasa bosan ini biasanya ayah bunda dengan, kalau ayah itu kan ada tujuh perannya ya ayah bunda ya. Ada dia sebagai seorang guru, sebagai orang tua, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai advisor. Dan yang ketujuh itu adalah peran yang paling dahsyat di era digital ini. Orang tua harus menguasai peran entertainer. Nah, ini adalah salah satu usaha mengatasi kebosanan anak-anak kita dengan ayah berperan di depan anak-anak sebagai seorang entertain gitu. Sebagai seorang entertainer. Kemudian manajemen hiburan itu adalah kebersamaan yang bermakna. Kalau kita misalnya bermain dengan anak-anak itu, kalau di parenting itu disarankan namanya bermain bersama, bukan bermain dengan. Kalau bermain bersama itu anak-anak mendapatkan ahanya itu ketika bermain dengan ayahnya.
Kalau main bersama itu, bermain dengan itu, anak-anak nggak mendapatkan apa ketika dia bersama pergi dengan ayahnya. Contohnya apa? Bawa anak-anak kita gitu ya, bawa anak-anak kita kemudian pergi ke mall misalnya, terus kemudian bermain seperti di time zone gitu. Nah kalau hanya bermain dengan ayah gitu, anaknya main, ayahnya pegang WA gitu ya udah ya. Tapi kalau main bersama dengan ayahnya ikut bareng, ayahnya ikut bareng bersama dengan anak-anak kita. Kemudian skill menghibur, bermain, bercerita, bertualang. Ini menjadi sangat penting di era digital karena anak-anak kita yang tadi disebutkan membutuhkan mengalami kebosanan, mengalami kecemasan dan lain-lain. Nah, ayah atau bunda yang punya sisi entertainer inilah yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan setidak-tidaknya bagaimana kita mengelola stresnya anak-anak kita. Yang keempat, membuat rundown aktivitas. Kesibukan yang mengalihkan anak-anak dari hal yang iseng gitu. Kemudian rencanakan agenda harian di malam hari dan evaluasi agenda. Nah, kalau saya mengatakan ayah dan bunda untuk rundown aktivitas ini menjadi sesuatu yang wajib karena ada tahap-tahap tertentu yang anak-anak kita salah satu musuh terbesarnya itu adalah waktu kosong gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa para ahli itu mengatakan kalau anak sudah umur 8 tahun ke atas wajib punya rundown. Dan rundown itu dibikin bersama dengan ayah dan bundanya. Kemudian manajemen gadget, soal waktu, kapan bisa digunakan, misalnya kapan bisa tidak digunakan, berapa durasinya, apa isinya, kemudian lokasi-lokasi yang tidak boleh dipakai gadget gitu. Ini sih secara teknis kesepakatan kita aja. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf sekali karena keterbatasan ilmu saya. Ini yang maksud sampaikan kepada ayah bunda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kajiannya bagus sekali. Jangan panggil Ustadz gitu, saya. Oh jangan, ayah aja ya, ayah Irwan gitu. Iya, iya. Ya, Saya ini Kang Ahmad, kenapa saya nggak dipanggil Ustadz? Karena kerjaan saya memang mendampingi aja. Misalnya kalau di Bandung gitu, saya punya mengelola gitu ada sekitar 4 rumah singgah gitu. Jadi memang pekerjaan saya misalnya misalnya di Ciwidey, di Cimahi, di beberapa tempat itu ada rumah singgah. Jadi bukan Ustadz gitu ya ini. Jadi misalnya anak-anak kalau di dekat Cimahi itu saya menggunakan fasilitas gardu polisi gitu untuk kalau anak-anak jalanan saya minta istirahat, kemudian kita belajar di situ di gardu jalanan gitu. Jadi bukan Ustadz gitu Kang Ahmad. Apa Ustadz lah di sini mah Ustadz. Iya, banyak sekali tadi ya. Saya awalnya coba menulis tapi lama-lama udahlah saya menikmati aja kajian dari Ayah Irwan gitu. Saya banyak pelajarannya, saking udahlah nggak sempat kayaknya nulis nih. Udah aja. Mungkin saya kira banyak sekali yang mungkin dari teman-teman saya coba tadi barusan juga banyak ada beberapa yang saya baca dulu atau mau ada yang raise hand dulu nih. Ada yang mau ngobrol langsung boleh atau ini tadi ada chat sih. Sebelum ada yang raise hand ada belum? Ada yang mau ngobrol langsung mungkin bisa nyalakan aja langsung. Kalau belum ada nih ada pertanyaan. Izin boleh, Mat? Oh, siapa nih? Sisi, Mat. Oh, Sisi, mangga, Teh Sisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Irwan atas sharing ilmunya. Yang mau saya tanyakan, Ayah, ini tadi kan ada beberapa fase ya tadi ya. Apa namanya tadi teh mulai dari coaching, modeling coach, bukan. Apa yang pertama itu kemudian coaching, loving coaching dan modeling. Nah ini Ustadz, sekarang kan banyak beredar, gini. Kalau coaching itu tadi Ayah menyebutkan fasenya 7-14 tahun kurang lebih ya usia ya. Nah, bagaimana pendapat Ayah tentang boarding school ya? Sekarang kan banyak boarding school yang yang dilengkapi dengan berbagai kurikulum ya, terutama di Islamik gitu. Nah, kalau kita sambungkan dengan fase psikologis ini kira-kira nyambung atau pas atau gimana Ustadz? Iya. Alhamdulillah ada lagi yang manggil Ustadz gitu. Ini Ayah nih nyambung dengan pertanyaannya tadi Sisi nih. Mungkin dari Ifah juga izin bertanya di fase setelah 14 tahun bagaimana menyiasati bila anak perempuan kita di pesantren agar sosok ayah selalu hadir. Karena di pesantren juga banyak bersentuhan dengan para ustazahnya. Mungkin mirip dengan pertanyaannya Sisi barusan, Pak Ustadz. Bisa sekalian dijawab. Baik, Kang.
ayah bunda yang bilang SWT, nih kalau saya salah tolong dibenerin ya. Jadi kalau kita memutuskan menyekolahkan anak kita itu, pilihan yang pertama itu bukan sekolahnya di mana dan apa gitu, tetapi berdasarkan lihat dulu roadmap pengasuhan kita membutuhkan anak ini membutuhkan sekolah apa gitu ya bunda, itu dulu gitu ya. Jadi berdasarkan roadmap sebenarnya, karena dalam parenting dalam Islam itu parenting itu harus ada desainnya. Jadi nggak bisa accident gitu. Jadi bukan ayo anak umur segini masukin pesantren, tidak gitu. Tapi lihat ayo roadmapnya kita periksa. Umur segini ini kebutuhan anak kita apa gitu loh, Sisi gitu. Oh ternyata dia membutuhkan, kalau rasa-rasanya di umur segini kita bisa handle gitu misalnya soal spiritual, soal emosional gitu misalnya. Kenapa dia harus ke pesantren gitu, kita bisa memenuhi di roadmapnya, kita bisa penuhi gitu ya. Kenapa kita harus menyekolahkan anak kita ke pesantren. Nah, itu yang pertama menurut anak saya, pemilihan sekolah. Nah, gimana kalau anak kita di pesantren, apa yang harus dilakukan? Kalau saya, Sisi, yang paling pertama itu bukan dilihat dari fasilitasnya, gitu ya, tapi lihat dari kompetensi dan kompetensi musrif dan musrifahnya, ustadz dan ustazahnya, gitu ya. Karena apa? Anak-anak kita di pesantren misalnya begini, dia masuk pesantren umur 8 atau umur sampai umur 15 tahun gitu. Itu kan umur kalau di parenting itu umur yang kalau kita nggak melaki-lakikan anak laki-laki kita, nanti dia tumbuh mungkin secara man, tetapi secara perkembangan dia boy di atas 15 tahun ke atas gitu ya. Secara pertumbuhan dia laki-laki gitu ya. Tetapi secara perkembangan dia kekanak-kanakan gitu. Kenapa? Karena di umur dia dibentuk laki-lakian, dia nggak mendapatkan stimulan ke-laki-lakian. Kenapa nggak dapatkan stimulan ke-laki-lakian? Karena di boarding di pesantrennya, ustadz-ustadznya tidak mengerti apa yang harus dilakukan gitu terhadap anak laki-laki gitu ya. Misalnya gini Sisi, anak laki-laki kita itu kan hormonnya lagi meledak-meledaknya ya di umur itu gitu. Sering ngelamun gitu apa. Nah, kalau ustadznya nggak mengerti, kebayang gitu apa yang dilakukan oleh ustadznya. Misalnya anaknya lagi ngelamun gitu, ngelamun sebentar, ustadz bilang astagfirullahalazim, a'udzubillah minasyaitonirrajim, istighfar, istighfar gitu. Itu kebayang kalau itu nggak dilakukan, kalau dilakukan hanya sekali nggak apa-apa Sisi. Kalau itu dilakukan berkali-kali, itu yang tadi saya sebutkan, gimana itu konsep anak-anak kita, konsep diri anak-anak kita gitu. Dan lagian gini Sisi, anak-anak itu kan kita didik anak-anak kita itu kan bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan kan gitu ya Sisi. Gitu. Nggak bisa kita nikmati anak kita sekarang. Kenapa mungkin Sisi dan kawan-kawan Bapak dan Ibu, kenapa sih nangis-nangis malam-malam memohon kepada Allah gitu ya. Gitu kan kita nggak memohon ya Allah jadikan anak saya soleh, bisa dilihat dari sekarang gitu ya. Bahkan anak 0 sampai 6 7 tahun itu nggak ada yang soleh dan soleha Sisi. Nggak ada. Kalau ada anak yang soleh-soleha di umur 0, 6, dan 7 tahun, saya khawatir itu. Jangan-jangan ada masalah itu sama anak-anak. Misalnya anak TK gitu, dari sisi misalnya TK umur segitu, tiba-tiba dia masuk ke masjid gitu. Tuh dia buka pintu masjid, berwibawa gitu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Dia jalan pelan-pelan datang ke saf pertama, dia salamin satu-satu. Gimana? Sehat Kang? Gimana Bapak sehat? Gitu. Kalau anak TK mengerjakan ini saya pikir waduh, normalnya anak TK kan dia buka pintu masjid dia lari gitu loh gitu ya. Nah kan dia lari itu memang nggak soleh, tapi dia lari itu memohon bagaimana dia menjadi soleh gitu kan gitu. Itu tugasnya pengurus masjid, tugasnya orang tua. Gitu. Nah gitu apa Sisi. Kenapa karena tadi saya menyebutkan kenapa kita nangis-nangis itu karena memang supaya nanti anak kita ke depan itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah apa yang harus kita lakukan? Menurut hemat saya, deal kita, ijab kabul kita dengan apakah itu pesantren, boarding kah, ISTIT kah, SMPIT kah, sekolah alam atau apa, dealnya itu adalah kami punya roadmap anak laki-laki kami seperti ini. Kalian punya roadmap seperti apa? Itu yang ijab kabul kita gitu. Bagaimana kita mengatakan bahwa anak laki-laki kita umur 8 sampai 15 tahun kita jaga betul kita kelaki-lakiannya gitu. Karena begitulah suruhannya dalam parenting Islam gitu. Terus tiba-tiba pihak pesantren, pihak boarding dia bilang kalian punya nggak tentang roadmap pengasuhan anak laki-laki gitu. Gitu. Kemudian pesantren bilang, wah saya nggak tahu apa. Yang penting mah anak-anak belajar gitu. Wah kalian kebayang tuh Sisi. Padahal di umur itu dia harus belajar bagaimana laki-laki menyelesaikan masalah, bagaimana laki-laki itu menolong, bagaimana laki-laki itu berbagi, bagaimana laki-laki itu fight, bagaimana laki-laki itu survive, bagaimana laki-laki itu memperlakukan lawan jenisnya. Di umur itulah proses simulasi dilakukan. Bahkan Rasulullah melakukan umur 8 tahun. 8 tahun itu sudah dibawa sama pamannya, itu traveling. Traveling itu dari Bandung itu bisa sampai ke Surabaya. Dulu nggak ada bus, nggak ada apa-apa. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka simulasi kelaki-lakian. Gitu. Nah, buat saya,
Pilihlah pesantren, pilihlah boarding, saya atau pilih sekolah. Yang pertama lihat kompetensi dan kompetensi gurunya, ustadz dan ustazahnya, ustazah muslim dan muslimahnya. Karena waktunya kan bukan sebulan tesisi di pesantren, ya kan waktunya tuh bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun gitu tesisi. Nah, kemudian yang kedua yang Kang Ahmad tadi, bagaimana dengan anak yang 14 tahun, 15 tahun ke atas gitu ya. Nah, murid Ahmad saya, lagi-lagi itu jawaban saya adalah bagaimana kita mengetahui dulu tentang apa kebutuhan anak kita di umur 14-15 tahun gitu ya. Nanti kita pilihkan sekolah atau boarding yang mana yang pas itu. Karena gini ya, apa ayah dan bunda, kalau kognisi, kalau intelektual, akademis itu bisa kita tunda, bisa dipospon gitu ya. Saya pernah mencoba di sekolah saya gitu, namanya sekolah komunitas kebun main, ya memang main-main kerjaannya di situ anak-anak. Saya nyoba gitu, setahun anak-anak itu secara stimulan kognisinya nggak terlalu optimal. Tapi itu bisa saya kejar selama 3 bulan secara intensif. Jadi anak-anak tuh libur selama 1 tahun dan ternyata 3 bulan saya kerja secara intensif. Mereka tuh masih tuh bisa menduduki ranking di kecamatan itu juga masih nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Tapi nggak bisa kita tunda itu pengasuhan, nggak bisa kita tunda. Pengasuhan itu pilihannya take it or leave it gitu ya. Allah berikan sekarang ini ketika misalnya anak kita pulang kerja nih, anak kita bilang assalamualaikum, anak kita bilang waalaikumsalam. Kemudian dengan excitednya anak kita bilang, Bunda, aku tadi itu kan gitu. Nah, kemudian kita tiba-tiba dengan gampangnya kita mengatakan ya ntar ya Dek ya, mama capek banget gitu. Kemudian coba datang 5 menit lagi kemudian datang ke anak kita. Tadi ngomong apa sih Dek? Gak tahu, udah lupa, udah selesai. Sudah selesai. Karena Allah mentakdirkan ketika saat itu, ketika kita pulang, itu anak kita tuh sedang ingin belajar sama kita soal empati. Gitu. Gimana belajar soal empati? Ketika dia bilang, aku tuh tadi tuh gini loh Bun, aku tuh gini. Terus kita bilang, kita cuman, dia mau nggak butuh waktu 5 menit, dia butuh 1 detik, 2 detik. Apa itu? Ketika dia bilang, taruh tas kita, tuh kadang kita bilang, ya Allah, kenapa nak? Apa gitu? Oh gini, aku kan gini ya Bun. Ya Allah, hebat banget anak Bunda gitu. Nggak lebih dari 2 menit anak itu akan pergi, nggak bakal lama-lama ya Bunda. Tapi dia dapat satu yang Allah takdirkan. Apa itu? Kata anaknya, yes. Tuh, mama kan peduli sama aku. Itulah bekal dia untuk masa depan. Ya Bunda gitu. Nah itu yang saya sebutkan, pengasuhan nggak bisa ditunda, nggak bisa dipospon. Tetapi kalau persoalan akademis atau apa itu, pengalaman saya gitu, bisalah kita pospon misalnya. Allahu a'lam. Jazakallah ya. Kalau belum ada yang bertanya, ini ada yang pertanyaan teknis nih Ustadz. Dari Teh Indi dan Kang Bari, izin bertanya Ayah Irwan, bagaimana menghitung usia psikologis? Yang berikutnya dari Bari, bagaimana cara menyesuaikan antara usia biologis dan usia psikologis agar sanggup mendidik anak dengan baik? Iya, itu Ustaz. Iya, teknisnya itu sih jawabannya itu apa Kang Ahmad gitu. Jadi memang di dalam buku tahap perkembangan itu pasti ada semacam itu. Jadi ada rujukannya gitu ya. Anak umur 8 tahun. Tutur Ustaz ya. Iya, itu anak 8 tahun tuh penguasaan ininya, bahkan ada buku tahap perkembangan yang sampai menerangkan 5 fondasi parenting itu. Anak umur berapa 5 tahun gitu. Kalau sisi virtualnya sudah bisa apa aja gitu loh. Apa aja yang harus kita lakukan, perkembangannya apa. Sama seperti ini para dokter pastilah menguasai misalnya gini. Anak kita di umur 0 sampai 2,5 tahun itu apa sih sebenarnya harus kita lakukan kepada anak kita soal kecerdasan emosional misalnya gitu ya. Misalnya gini, bayi kita di umur sampai umur bayi itu kalau ada orang nangis kan dia nangis juga ya gitu ya Kang Ahmad ya. Dia nangis juga gitu. Itu kan salah satu isyarat kalau kita mengerti tahap perkembangan anak, kita akan mengatakan yes. Saatnya kita menceritakan kepada anak bayi kita bilang, ya Allah nak, alhamdulillah anak bunda, anak ayah ini ya peduli ya dengan tetangga di sebelah gitu. Sedih ya mendengar ini. Ngerti nggak anak-anak kita? Nggak ngerti, tapi dia simpen. Nah itu yang paling penting gitu ya bunda gitu. Nah kan kita yakin juga gitu di dalam ilmu-ilmu parenting itu anak-anak umur segitu itu kemampuan menyimpan kan luar biasa ya bunda ya gitu. Itulah sebabnya kenapa para ulama itu mengatakan wahai ayah dan ibu, terutama ibu gitu, jangan tinggalkan anakmu di umur bayi gitu. Karena untuk umur bonding saatnya kamu mengenalkan tauhid kepada anakmu, saatnya kamu mengenalkan Rasulullah itu siapa kepada anakmu. Ngerti anak kita nggak ngerti tapi dia simpen gitu ya bunda. Allahu a'lam bishawab Kang Ahmad. Turnuhun Ayah atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung sama kita masih punya waktu nih. Ada yang mau ingin bertanya langsung? Assalamualaikum.
Oh, mangga. Oh, Mas Eko. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam Mas Eko. Jazakallahu khair atas kajian hari ini ya. Sangat bermanfaat sekali buat kami dan teman-teman semua di sini. Mas Eko. Pertanyaan saya begini ya. Pandemi COVID-19 ini sedikit banyak membawa hikmah ya kepada kita orang tua, di mana dengan kita waktu awal-awal pandemi disuruh di rumah saja itu kita dituntut menjadi imam ya, ayah ya. Nah, ternyata di saat itulah saya akhirnya menyadari bahwa betapa besarnya peran ayah dalam membina keluarga ya. Dan apalagi saya juga baru dikenalkan dengan ayat At-Tahrim ayat 6 ya, ayah ya. Bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Seketika sepertinya saat pandemi itu semua datang berbarengan. Ayat itu datang, kemudian peran ayah sebagai seorang imam itu datang gitu ya. Nah, jadi di satu sisi kan misalnya sebagai contoh ya, di satu sisi dulu kita taunya kalau seorang laki-laki itu selalu diperintahkan untuk sholat di masjid ya. Sementara ibu lebih baik sholat di rumah gitu. Tapi saya akhirnya menyadari di waktu pandemi gitu, anak-anak menjadi tidak merasakan hadirnya seorang imam ayah gitu ya. Apalagi terutama kalau kami para dokter ini zuhur, asar mungkin tidak bisa di rumah ya, kan bisanya maghrib atau isya ya. Begitu pulang maghrib, isya ke masjid, anak-anak sholat di rumah sendiri gitu ya, ibu sendiri seperti itu. Akhirnya pola itu saya rubah. Saya mencoba, apalagi waktu itu masjid sempat ditutup ya, masjid sempat ditutup, akhirnya kita merasa sholat di rumah, gitu menjadi imam seperti ini. Nah, apakah dalam dunia Islam atau dunia parenting dilematika harus ke masjid atau dengan menjadi imam di rumah ini bagaimana kita menyikapinya ya, ya gitu ya. Karena kalau misalnya saya lihat sendiri kan teman-teman di masjid kan jadi mengatakan kok sekarang jadi jarang ke masjid gitu karena sementara mereka kan anak-anaknya udah besar ya, ayah ya. Jadi sementara anak-anak saya baru memasuki usia tadi masih 7 tahun ya, ayah. Jadi di sana mereka merasakan perlunya seorang imam tadi. Nah, mungkin ayah bisa berbagi tips bagaimana menyikapi, kadang kepikiran juga gini ya, misalnya kayak sholat tarawih kemarin ya, di mana kami akhirnya menjadi imam di rumah kan, bahkan sholat Idul Fitri kan menjadi imam di rumah gitu. Nah, jadi bahkan kepikiran tahun depan juga, dan anak-anak itu merasakan betapa nikmatnya sholat tarawih, betapa nikmatnya kajian dari yang diberikan oleh ayah. Kadang kepikiran apa tahun depan saya harus mengulangi itu di saat pandemi sudah selesai, di mana kita harus sholat di masjid lagi. Nah, mungkin ayah bisa ngasih tips ke ayah. Iya, Mas Eko, makasih banyak Mas Eko. Mas Eko di Tangerang ya? Iya betul ya. Saya di Tangerang. Kita harusnya kita ngopi-ngopi aja nih Mas, karena kita satu negara nih Mas. Banyak ini warga Tangerang di sini banyak. Tangerang, ya. Oh kalau gitu kita bikin aja Tangerang Mas. Gitu. Ya insya Allah. Ya, insya Allah. Mas Eko, gini Mas, yang pertama saya setuju ya Mas Eko bilang bahwa pandemi ini adalah salah satu peringatan dari Allah gitu. Peringatan dari Allah supaya apa? Supaya kita lebih gampang nanti menjawab semua pertanyaan Allah, terutama peran kita jadi ayah, dia mulai hisab. Itu paling menurut amat saya itu gitu ya. Karena mungkin selama ini kalau saya menghisab diri saya nih Mas Eko, selama ini saya lebih banyak berpikir ngurus persoalan pertumbuhan Mas Eko gitu ya, nyari uang untuk pertumbuhan. Karena kan untuk apa nyari uang? Makan dan minum anak gitu ya. Tapi sekarang disadarkan gitu loh Mas, mau tidak mau anak-anak kita sudah harus mendapatkan persoalan spiritual itu dari ayahnya gitu ya. Karena gini nih Mas, anak-anak 0 sampai 6 tahun seperti Mas Eko ketahui lah gitu. 0 sampai 5 sampai 6 tahun itu bagi dia ayah itu wakil Tuhan Mas Eko. Gitu dalam tanda petik ya, wakil Tuhan gitu. Jadi selama ini dia nggak mendapatkan itu Mas gitu ya. Menurut saya pandemi ini salah satu chance bagi kita gitu loh Mas Eko untuk memberikan kepada anak-anak kita. Nah, begitu juga dengan perasaan emosional. Selama ini kan kita nggak banyak memberikan kosakata dan kosarasa Mas kepada anak-anak kita gitu loh Mas. Bagaimana sedih itu. Nah sekarang Mas Eko kan punya kesempatan. Ketika Mas Eko menceritakan tentang Rasulullah, bagaimana sedihnya Rasulullah, Mas Eko bisa nangis gitu.
Jangan-jangan selama ini anak kita nggak pernah melihat air mata bapaknya gitu loh Mas, gitu. Air mata bapaknya, begini maksud saya Mas Eko. Jadi bapaknya nangis kenapa? Karena bapaknya kangen sama Rasulullah gitu loh. Itu kan sebuah pendidikan keagamaan yang sangat luar biasa Mas, pentingnya. Jangan-jangan anak kita selama ini nggak pernah mendengar bapaknya itu berdoa tuh nangis gitu loh Mas, gitu. Bagaimana Bapak itu membaca misalnya imam di rumah gitu baca Al-Fatihah, kok Bapak kenapa sih gitu setelah baca Al-Fatihahnya lama banget, kenapa sih pakai nangis-nangis segala gitu. Menurut amat saya ini rahmat dari Allah gitu. Itu menurut saya paradigma pertama nih Mas, memandang ini sebagai sesuatu yang positif gitu loh Mas gitu. Jangan-jangan beginilah cara Allah mengikatkan hati kita supaya anak kita nanti ketika dia besar, kalau ada apa-apa dia nggak lari ke orang lain Mas Eko. Dia lari ke bapak dan ibunya karena itu dia simpan memori yang sangat luar biasa gitu. Kalau soal dengan spiritual gitu, dia akan lari ke bapaknya karena apa? Karena pernah menyaksikan dulu di 2019, 2020, 2021 gitu ya. Dia pernah menyaksikan ketika pandemi itu bapaknya nangis gitu, berdoa, nangis itu apa gitu. Nah, itu menurut amat saya itu yang positif yang pertama. Nah, bagaimana ini menerangkan kepada anak-anak gitu. Dan apa dari Mas Eko bilang bagaimana menjelaskannya nanti juga kepada pengurus masjid. Kalau pengurus masjid nggak usah dipikirin lah Mas ya gitu ya gitu. Entar kalau dipikirin jadi masalah kita ya. Karena pasti banyak orang dan kita nggak bisa klarifikasi satu-satu gitu Mas. Kalau ke anak-anak Mas ada proses yang luar biasa Mas. Ini mohon maaf nih kalau saya salah gitu ya. Jadi ada 3 Mas proses ke anak-anak itu. Yang pertama knowing, feeling, dan acting. Gitu ya Mas ya. Jadi yang paling penting ke anak-anak itu adalah bagaimana kita memproseskan knowing kepada anak-anak Mas. Proses supaya ada basic of knowledge dari semua yang kita lakukan gitu loh Mas. Kenapa sih kita harus sholat di rumah? Itu harus ada proses knowingnya Mas gitu ya. Harus ada proses knowing. Nah, proses knowing ini memang tergantung pada tahap perkembangan. Kalau anak-anak 6 sampai 7 atau 0 sampai 6 sampai 7 itu biasanya 0 sampai 6 Mas. 0 sampai 6 itu masih bisa lah kita bercerita gitu loh Mas. Cerita dulu pernah kejadian juga begini-begini gitu. Tapi bagi anak 7 tahun itu sebenarnya udah tahap yang kedua menurut saya. Caranya simulasi yang lebih bagus Mas. Role play gitu loh Mas yang kita proses knowing kepada anak-anak kita. Nah, kalau proses knowing itu menurut saya kita optimal gitu, mudah-mudahan nanti anak-anak kita akan mengerti gitu loh Mas. Apa sih, kenapa sih kita harus berikut? Nah, melakukan itu. Setelah proses knowing itu harus kita tambahin satu, anak-anak kita harus masuki proses feeling. Feeling itu dia ngerasain gitu loh Mas. Dia ngerasain itu see and do, dia melihat dan dia merasakan. Kalau zaman pandemi semacam ini untuk kesehatan kita, untuk kita juga jangan memberikan dampak penyakit kepada orang lain gitu. Harusnya kita kenapa kita memilih sholat di rumah, kenapa kita berdoa di rumah gitu. Anak-anak kita itu melalui proses ini gitu loh Mas. Dia melihat dan dia merasakan. Nah, menurut hemat saya nanti insya Allah kalau 2 proses ini kita bisa lakukan kepada anak-anak kita, kenapa kita nggak sholat di masjid gitu, dan kenapa nanti setelah ini selesai dan kemudian pemerintah sudah memerintahkan bahwa udah aman kita sholat ke masjid lagi, selesaikan proses knowing-nya. Yang mengasih knowing ke anak ini tergantung pada tahap perkembangan. Mudah-mudahan nanti anak kita dalam acting-nya, dalam bersikap, dia akan lebih bisa kita harapkan. Nah, yang menjadi persoalan gini Mas, kita minta ke anak-anak kita paham aja gitu. Kita kenapa harus begini ya begini, orang pandemi sholatnya di rumah gitu. Tapi yang paling penting, kenapa anak-anak kita nggak paham-paham juga gitu? Karena 2 proses sebelumnya kita nggak lakukan gitu loh Mas Eko. Proses knowing dan proses. Nah, proses knowing ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak semua tahap perkembangan gitu. Karena anak-anak akan misalnya gini loh Mas, kalau kita nyuruh anak itu kan anak-anak mau melakukan itu karena ada proses yang sangat cepat di dalam dirinya gitu loh Mas. Dia clear gitu apa yang dipesankan oleh ayahnya dan dia tahu gitu Mas bagaimana cara melakukannya. Pasti dia akan melakukannya gitu loh Mas. Wallahu a'lam bishawab Mas Eko. Mudah-mudahan nyambung ya Mas. Kalau enggak kita berarti janjian ngopi Mas. Jazakallahu khair Ayah. Waalaikumsalam. Ikut dong kok ngopinya kok. Ayo diatur atuh. Oh ini ada Lismaniah nih, tes Lismaniah kayaknya raise hand ya. Mau langsung bicara? Silahkan. Oh iya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada pertanyaan sekalian mungkin kayak curhat juga mungkin ya sedikit. Jadi ini Ayah saat ini kan sekalian curhat sedikit ya Ayah ya saat ini enggak. Anak saya itu ada 3 orang. 2 orang itu di usia di fase 7 sampai 14 tahun itu. Nah, terus kondisinya ini
saat ini suami itu kebetulan kan bertugas sebagai hakim agama, Ustadz, yang mengharuskan entah per berapa tahun ada ini apa? Ada wajib mutasi pindah daerah gitu. Nah, saat ini di usia ini baru aja pindah ke Sulawesi Tengah gitu. Nah, ini kan tadi dari pemaparan Ustadz bilang di fase 7 sampai 14 tahun itu kan peran ayah yang lebih diutamakan gitu ya Ustadz. Ayah Irwan. Ya, jadi gimana apa kondisi sekarang ini saya juga memutuskan karena kan suami itu pindah-pindahnya nggak tentu ya ayah ya. Jadi saya putuskan biar supaya anak-anak juga nggak terlalu ikut-ikut pindah sekolah. Akhirnya mereka juga bingung kan nanti di sekolahnya takutnya susah adaptasi terus gitu. Jadi saya untuk sementara sampai selesai SD ini saat ini domisili di Manado ayah. Iya. Jadi boleh minta sarannya nggak ayah, kan ini kan krusialnya itu dari ayahnya gitu. Apakah cukup dengan video call saja gitu atau ada yang lain? Iya, apa Teh Lismania? Kalau anak laki-laki dan perempuan itu dari ayahnya tadi saya mengatakan dua yang dia butuhkan Teh gitu ya. Yang pertama dia butuh secara fisik dan dia butuh secara psikologis gitu ya. Selama ini sebenarnya anak-anak itu siap nggak punya ayah secara fisik Teh Lismania gitu. Secara fisik dia siap nggak punya ayah secara fisik. Tetapi yang dia nggak siap itu nggak punya ayah secara psikologis gitu. Nah, itulah sebabnya tadi saya menyarankan bagi ayah-ayah yang kerja di luar ini, menurut hemat saya yang paling penting itu ada dua hal. Yang pertama adalah memang harus menyiapkan waktu yang jelas. Makanya jangan waktu luang, harus luangkan waktu. Jadi maksud saya gini Teh Les. Jadi memang ayah kalau di luar itu memang harus ada jadwal yang menurut anak-anaknya sudah diterkomunikasikan ke anaknya gitu Mas. Pagi hari anak-anak udah tahu nih pasti ayah nelpon. Pasti ayah video call. Itu penting banget buat anak-anak kita, gitu. Penting banget buat anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, menurut hemat saya adalah tadi itu, Bunda, kalau kita mengambil contoh dari Ayahanda Ibrahim kepada Ismail, Ayahanda Ibrahim itu kan jarang pulang juga, Teh Lis, gitu. Jarang pulang gitu ya. Tetapi kenapa Ayah Ismail menjadi anak yang hebat juga gitu. Rupanya kalau kita melihat di As-Saffat 102 itu, Ayahanda Ibrahim itu sangat mengetahui tahap perkembangan anaknya. Misalnya begini, kata Ayahanda Ibrahim, maaf nih Ismail, ayah bermimpi disuruh sama Allah untuk menyembelih lehermu. Tapi ada satu kalimat gitu yang kalau para ahli melakukan penelitian, kalimat itulah yang memperlihatkan Nabi Ibrahim itu tahu tentang tahap perkembangan anaknya. Apa itu kalimatnya? Nabi Ibrahim mengatakan, nak, fikirkanlah apa pendapatmu. Jadi umurnya Nabi Ismail itu sangat pas untuk diajak dialog gitu loh, Telis. Gitu. Itulah sebabnya saya menyarankan kalau bagi bapak-bapak yang jarang pulang, yang misalnya pergi kemana gitu, menurut sama saya, Telis bekalilah bapak itu dengan buku tahap perkembangan. Supaya nanti kalau video call gitu ya, dengan anak umur 7 tahun, si bapak nggak salah-salah ngomong pertama gitu Telis gitu ya. Misalnya gini, kan ngomong pertama sapaan anak umur 7 tahun dengan sapaan anak 14 tahun kan berbeda ya Telis ya gitu ya. Kalau anak umur 7 tahun misalnya kita misalnya bilang gini, ya Allah, misalnya anaknya bilang, ayah, aku udah bisa bantuin bunda, gitu ya. Masih sangat pas kalau ayahnya ngomong gini, ya Allah hebat banget anak ayah, itu sangat pas, gitu ya. Tapi bagi anak 14 tahun Teh, kalau dia bilang itu, ya aku bantuin bunda tuh, gitu. Kalau ayahnya ngomong, ya Allah hebat banget anak ayah, gitu. Nanti nggak pas buat anak 14 tahun, anak 14 tahun ntar bilang biasa aja kali, gitu ya. Karena apa? Karena bukan gitu lagi cara Mbak. Kenapa kita harus membedakan ini? Dari mana kita tahu? Dari tahap perkembangannya Teh gitu. Kenapa ketika kita bilang ke anak 14 tahun dia bilang, ayah aku tadi bantuin bunda gitu. Nah, karena anak 14 tahun pasnya itu kalau sesuai dengan tahap perkembangannya jangan memuji lagi hasil, tapi pujilah prosesnya gitu Teh Lis. Jadi mungkin ayahnya akan mengatakan, ya Allah alhamdulillah kamu betul-betul seorang yang bertanggung jawab meskipun bapak nggak ada, kamu tetap membantu ibumu.
anak yang bertanggung jawab, yang bekerja keras itu yang paling penting buat anak 14 tahun. Bagi anak 14 tahun yang paling penting itu proses teh, jangan dipuji hasilnya. Gitu. Dari mana kita tahu ini? Dari tahap perkembangan. Gitu. Makanya saya menyarankan teh, nggak apa-apa. Dulu contohnya juga ada teh, bukan hanya bapaknya anak-anak aja yang bertugas jauh kemana-mana gitu, banyak sekali contohnya. Tapi sukses juga kok anak-anaknya. Kalau saya menyimpulkan dua itu teh. Jadi jangan pernah bapak-bapak memberikan waktu luang gitu ya, tapi harus luangkan waktu. Luangkan waktu itu sudah ada anak-anak tuh sudah mengerti gitu loh teh. Pagi pasti ada video call. Sore pasti ada video call gitu. Nah, kalaupun nggak ada video call, ada jelas penjelasan kepada anak-anak. Nah, yang kedua itu menurut hemat saya, nanti Teh Lis kalau ayahnya datang lagi gitu ya, kalau mau berangkat lagi bekelin. Ini ada buku tahap perkembangan, tolong dibaca, anakmu umur 7 tahun, 14 tahun gitu loh Teh gitu ya. Supaya apa? Kalau saya mengatakan gini Teh Lis, memudahkan juga nanti suami menjawab pertanyaan Allah gitu loh Teh. Itu anakmu 7 tahun, perkembangan spiritualnya begini loh gitu ya. Kok kamu nggak ngomong soal spiritual gitu? Kamu nggak ngomong soal ini gitu ya. Itu loh Teh Lis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, izin Ayah. Afwan, Ayah ada pertanyaan boleh? Mangga. Ini satu lagi kayaknya Ahbari nih atau gimana nih? Satu lagi ya Ahbari. Ini saya ngebacain ada pertanyaan dari teman kita dari Mbak Vina. Mau bertanya, katanya idealnya kapan Ayah? Idealnya kapan anak mulai bisa masuk pesantren yang jauh dari orang tua jika kami sebagai orang tua merasa tidak mampu mengajarkan agama pada mereka? Iya. Kalau kalau saya sih bukan lihat umurnya apa Mas Bari, bukan umur ya gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya adalah misalnya begini, kalau anak rasa-rasanya nih Mas, kalau kehangatannya sudah optimal yang kita berikan kepada anak kita, kedekatan secara fisik sudah optimal juga, kelekatan secara psikologis sudah teroptimal juga, keterlibatan kita di anak-anak kita sudah merasa optimal juga, menurut saya silahkan ke pesantren gitu loh Mas. Karena nanti gini Mas Bari, jadi umur berapa gitu, nggak apa-apa. Misalnya, umur 6 tahun rasa-rasanya anak sudah mendapat kehangatan yang optimal kok dari bapak dan ibunya gitu. Buktinya apa? Kalau kita sudah memberikan kehangatan ke anak-anak itu, biasanya anak itu membalas attachment, membalas kelekatan itu juga hangat kepada kita gitu loh Mas Bari gitu. Nah, kalau 5 ini sudah optimal kita berikan, rasa-rasanya anak nanti karena di pesantren, kalau dia nggak mendapatkan itu Mas gitu, kalau dia nggak mendapatkan 5 ini secara optimal di pesantren, khawatirnya jadi masalah Mas. Karena ini kebutuhan dasar dia gitu loh Mas Bari, gitu ya. Nah itulah sebabnya tadi saya bilang kalau kita sudah memenuhi yang kebutuhan dasar dia ini, pastikan juga di pesantren mengerti juga tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dasar gitu loh Mas. Jadi umurnya berapa menurut saya lihatnya dari yang 5 saya sebutkan tadi itu Mas, yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi apa enggak gitu. Wallahu a'lam bishawab Mas Bari. Turnuhun Pak Ustadz. Mungkin ada satu lagi nih yang terakhir dari Anet dari kolom chat. Bagaimana fase coaching pada homeschooling Ayah Irwan? Apakah masih bisa dilakukan oleh ayah dan ibunya atau baiknya dengan pihak lain? Terima kasih. Iya, jadi gini, kalau saya pikir gini Ayah Bunda dan teman-teman semua. Jadi kalau kita melihat ada 5 fondasi parenting itu, menurut saya ada beberapa hal yang mungkin kita nggak memberikannya kepada orang lain gitu ya, mesti coaching langsung gitu. Terutama persoalan spiritual dan emosional. Menurut saya itu coach yang terbaiknya adalah kita. Nanti kalau kita nggak mampu untuk mengcoaching, nggak apa-apa kalau kita minta tolong ke orang lain. Tapi menurut hemat saya 2 fondasi ini coachnya adalah kita, gitu ya. Fondasi spiritual dan fondasi emosional, gitu. Itu adalah kita. Nah mungkin dengan fondasi intelektual, sosial dan itu kita bisa minta tolong kepada orang lain. Nah menurut hemat saya jangan tinggalkan yang 2 ini, terutama di umur 0-14 tahun di saat pembentukan yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab Mas Ahmad. Kayaknya waktunya sudah habis. Ini Pak Bari, apa masih bisa ditambah atau kita doa dulu aja? Kapan-kapan kita sambung lagi Mas. Sama aja Pak Ustadz ya. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih banyak atas tausiahnya dan sharingnya dan pengetahuannya pada kami. Mungkin berkenan untuk menutup acara kami ini dengan doa Pak Ustadz. Setelah doa baru Pak Ustadz. Karena saya bukan Ustadz nih, jadi memang saya takut kualat gitu kalau gitu ya. Yang lain aja saya amin aja dah gitu ya. Oh, amin aja. Pak Ustadz Bari aja tuh.
Ustadz Bari ya. Terakhir Pak Ustadz, Mungkin foto dulu, foto. Foto dulu aja. Pak Ayah Irwan, Iya, foto. bukunya bisa dicari di mana? Ayah Biasanya yang baca doa tuh Yudi. Yudi masuk nggak? Ikut join nggak? Nggak kelihatan. Ayah, nggak apa-apa ya, baca doanya kita bahasa Indonesia sama-sama ya, doa Iya, untuk Ayah Irwan aja, anak-anak Bu. Ayah. Iya. Iya ya. Jangan saya, Bu Dokter, jangan saya amin aja. Kualat nanti. Yo, nggak kualat kok Ayah. Masih banyak tuh Kang Ahmad ya baca doa, Kang Bari gitu. Mangga. Betul Pak Ustadz, ini Pak Ayah Irwan, kalau bukunya bisa didapatkan di mana gitu Ayah Irwan? Buku tadi parenting, iya. Kalau buku saya udah nggak nyetak, tapi di toko buku itu banyak. Kalau saya usulkan 2, belilah buku tahap perkembangan secara Islami, dan kedua belilah buku tahap perkembangan secara psikologis gitu. Jadi ini dua-dua ini, kalau saya dengan buku ini saya berusaha untuk menggabungkannya, tapi ini udah nggak dicetak lagi gitu ya. Udah di toko buku banyak mah itu buku-bukunya. Oke, terima kasih. Kalau gitu Bari bisa tutup dengan doa Bari. Ya. Yudi Foto tidak dulu ada. mungkin kali ya. Foto dulu aja, boleh. Mangga foto, sesi foto siapa ya ini? Ada Teh Monik? Aku jadi host. Mangga itunya apa? Videonya bisa dibuka untuk sesi foto. Bisa, Bu? Udah. Rami bisa nggak Rami? Halo? Kalau gitu kami ambil aja dari sini ya. Boleh. Di sini ada 3 layar ya. Layar pertama, siapkan senyum yang terbaik, senyumnya yang ikhlas, 1, 2, 3. Kemudian layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sudah Bari fotonya, mungkin untuk acara terakhir doa oleh Bari. Mangga Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ayah Irwan yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua tentang parenting, mendidik anak, ya baik laki-laki maupun perempuan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan suatu amal ibadah buat Ayah Irwan dan dapat kita terapkan sebetulnya dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak menjadi generasi muslim yang baik di kemudian hari. Baiklah, marilah kita bersama-sama menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran. Berikanlah kami kemampuan untuk mempelajari pengetahuan dalam mendidik anak, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai generasi Muslim yang bertakwa kepadamu, yang akan menjadi penolong kami pada saat kami di yaumil akhir nanti. Dan jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang qurrata ayun, menjadi anak-anak yang penyejuk hati, dan menjadi anak-anak yang memiliki kekuatan hati dan keimanan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua dalam haribaanmu, ya Allah, dalam petunjukmu, ya Allah, agar kami dapat menciptakan, dapat memberikan yang terbaik bagi generasi kami, ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa wasikillahumma rabbitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu fasrah suduraha bi faidal iman bik wa jamil tawkulli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.